Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih tetap sehat ya? Tetap semangat belajar meskipun di rumah aja. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia kelas 7, bab 3, yaitu tentang teks prosedur. Di sini kita akan mempelajari tentang yang pertama, pengertian dan tujuan. 2. Ciri teks prosedur. 3. Jenis teks prosedur. Dan yang keempat, contoh teks prosedur. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat, memainkan, atau melakukan sesuatu. Kemudian, tujuan teks prosedur, yaitu menjelaskan atau menerangkan cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Selanjutnya, kita bahas ciri teks prosedur. Yang pertama dari segi isi. 1. Panduan langkah yang harus dilakukan. Jadi di sini bisa dikatakan inti dari sebuah teks prosedur adalah panduan. Karena isinya ini mayoritas panduan atau langkah-langkah melakukan atau menggunakan sesuatu. Ciri yang kedua yaitu aturan atau batasan dalam bahan atau kegiatan. Kalau kita melihat atau membaca teks prosedur cara membuat kue, biasanya di sana ada batasannya. Contohnya, bahan tepung tapioka sebanyak 100 gram. 100 gram itu merupakan batasan. Gula pasir 1 sendok makan. Telur 1 kilogram, dan sebagainya. Jadi, dalam teks prosedur, ciri yang paling banyak itu aturan atau batasan. Kemudian yang ketiga, isi kegiatan dilakukan secara urut. Ini adalah hal yang harus dilakukan saat kita melaksanakan atau mengikuti panduan yang ada dalam teks prosedur. Itu harus dilakukan dengan urut. Misalnya saat kita membuat kue, itu harus urut melakukannya. Jadi menyiapkan bahannya dulu, kemudian memasukkan adonan atau kukusan ke oven dan sebagainya. Jika tidak urut, maka hasilnya tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan. Atau tidak akan bagus hasilnya. Selanjutnya, ciri bahasa teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Langkah-langkah itu biasanya perintah. Contoh, saat kita membuat kue, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Atau kata aduklah menjadi adonan yang pulen. Kata siapkan, aduklah itu merupakan kalimat perintah. Atau mungkin saat menggunakan alat. Bukalah laptop atau komputermu. Bukalah, itu merupakan kalimat perintah. Yang kedua, yaitu memberikan saran atau larangan agar diperoleh hasil yang maksimal. Contoh dari kalimat saran di sini, yaitu sebaiknya haluskan bumbu hingga benar-benar halus. Atau lebih baik jika yang digunakan adalah garam beriodium. Pastikan bumbu tercampur rata dengan nasi. Kata pastikan, lebih baik, sebaiknya itu merupakan kalimat saran. Kemudian contoh dari kalimat larangan.
jangan memasukkan adonan melebihi batas 10 menit. Kata jangan. Itu merupakan larangan. Atau mungkin seperti ini. Jangan memasukkan jari ke dalam kipas yang sedang berputar. Kata jangan. Itu merupakan kalimat larangan. Kita lanjut yang ketiga, yaitu penggunaan kata ukuran yang akurat. Maksudnya di sini saat kita membuat teks prosedur itu harus menggunakan kata yang akurat atau tepat. Jangan seperti ini. Masukkan garam secukupnya. Kata secukupnya itu versi atau setiap orang bisa menafsirkan berbeda-beda ya. Secukupnya itu tidak tepat ukurannya. Jadi lebih baik gunakan kata yang pasti. Seperti contohnya, masukkan gula pasir 1 sendok makan. 1 sendok makan berarti ukurannya itu harus tepat 1 sendok makan. Atau masukkan air 200 ml. 200 ml berarti ukurannya itu tepat atau akurat. Seperti itu. Kita lanjut untuk jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan sesuatu. Contohnya di sini, memainkan alat musik. Alat musik itu bermacam-macam. Bisa mungkin seperti contohnya seruling, gitar, angklung, dan sebagainya. Kemudian menggunakan alat. Menggunakan alat seperti contohnya laptop atau komputer. Atau mungkin saat membuat kue menggunakan mixer dan lain-lain. Kita lanjut yang kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat sesuatu. Contohnya di sini cara membuat kue atau cara membuat minuman, membuat jus, dan lain-lain. Jenis yang ketiga yaitu teks prosedur untuk memandu melakukan sebuah kegiatan. Contohnya bisa seperti menari. Menari di sini mungkin bisa menari piring, menari tortor, ataupun mungkin di sini melakukan kegiatan contohnya senam aerobik, dan lain-lain. Jadi di sini tadi jenisnya ada 3 ya. Yang pertama, cara menggunakan atau memainkan sesuatu. Yang kedua, cara membuat sesuatu. Dan yang ketiga, untuk memandu melakukan sebuah kegiatan. Berikutnya, yang terakhir, yang keempat, yaitu contoh dari teks prosedur. Dilihat dari jenisnya tadi, kita lihat yang pertama yaitu cara memainkan alat musik. Di sini ada contohnya tentang alat musik angklung. Ada langkah-langkah cara memainkan angklungnya. Bisa dilihat. Pegang angklung dengan tangan kiri, pegang dengan genggam tangan dan telapak tangan, dan sebagainya. Kemudian untuk contoh yang kedua, cara membuat sesuatu. Di sini ada cara membuat kue brownies di sini. Jadi ada bahan-bahan yang dibutuhkan. Kemudian ada langkah-langkah cara membuat brownies kukusnya tersebut. Yang terakhir, yang ketiga, itu contoh teks prosedur cara melakukan sebuah kegiatan, cara menari di sini, tari tortor. Bisa dilihat. Jadi, langkah-langkahnya, caranya bagaimana ada di situ penjelasannya. Ya, demikianlah materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian.
Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.